Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Salsabila Lailil Zakia dengan NIM 2101110086 dan rekan saya Septian Awaludin Isa dengan NIM 2101110063 dan juga Nur Aisyah Java Zaida dengan NIM 2101110093. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kultur TPQ dan Madin, bagaimana membangun serta mempertahankannya dalam rangka menuju budaya mutu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan TPQ dan Madin. Untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan harus berkualitas pula. Pendidikan yang berkualitas dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang bermutu. Lembaga pendidikan yang bermutu merupakan suatu lembaga pendidikan yang bisa membangun kepercayaan masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan tersebut sebagai tempat untuk menuntut ilmu bagi putra-putrinya. Oleh sebab itu, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk selalu bisa meningkatkan mutu pendidikannya. Faktor yang paling penting dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan di Taman Pendidikan Al-Quran atau yang biasa disebut dengan TPQ, yaitu kepala TPQ itu sendiri. Karena kepala TPQ memiliki wewenang untuk mengelola dan juga mengatur segala sumber daya yang ada di TPQ. Pada konteks lembaga pendidikan, kepala TPQ merupakan seorang pemimpin pendidikan. Dan sebagai pemimpin pendidikan, Kepala TPQ memiliki beberapa tugas, yaitu salah satunya dapat memandu, membimbing, memberikan arahan, membangun, dan juga meningkatkan mutu lembaga guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, Kepala TPQ juga memiliki tanggung jawab diantaranya yaitu harus memiliki wawasan yang jauh ke depan dan tahu tindakan apa yang harus dilakukan serta paham betul tentang cara yang akan ditempuh. Memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan juga menyelaraskan seluruh sumber daya yang ada, dan juga pemimpin harus memiliki kemampuan mengambil keputusan dengan terampil, cepat, cekat, dan juga tepat. Pada saat ini masih banyak kepala lembaga pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan untuk mengelola lembaga pendidikan, sehingga kurikulum yang terjadi atau yang diterapkan di lembaga pendidikan tersebut kurang efektif dan juga pembelajaran menjadi kurang menarik. Mengingat mutu lembaga pendidikan ini sebagai daya tarik dan juga nilai lebih, maka diperlukan adanya upaya aktif sebagai kepala TPQ dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan sehingga memperoleh nilai lebih atau nilai plus di hati masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu lembaga yang pertama yaitu faktor kepemimpinan. Inisiatif untuk melakukan upaya meningkatkan mutu secara berkesinambungan mesti dimulai dari pimpinan itu sendiri, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pendidikannya. Yang kedua, maksudnya yaitu terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu faktor tim. Sekolah atau lembaga pendidikan tersebut perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua guru untuk menunjang dan juga menumbuhkan kerjasama dalam tim. Paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, baik supervisor maupun guru harus memiliki pemahaman yang baik terhadap perannya masing-masing. Yang kedua yaitu organisasi sekolah harus melakukan perubahan budaya kerja agar kerjasama tim tersebut dapat berhasil dan juga terjadi dengan maksimal. Selanjutnya yaitu upaya kepala lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan indikator mutu pendidikan yang meliputi input, proses, dan juga output. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi mutu lembaga yaitu yang pertama faktor kepemimpinan. Inisiatif untuk melakukan upaya meningkatkan mutu secara berkesinambungan mesti dimulai dari pihak pimpinan itu sendiri, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu faktor tim. Sekolah atau lembaga pendidikan perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua guru untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim.
Upaya kepala lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan indikator mutu pendidikan, yaitu meliputi input, proses, dan juga output. Maka, upaya kepala lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu merumuskan visi dan misi atau tujuan lembaga secara jelas, serta berusaha keras untuk mewujudkan hal tersebut melalui kegiatan sehari-hari. Yang kedua, yaitu menyiapkan pendidikan yang benar-benar berjiwa pendidik, sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikan dan juga dapat bertanggung jawab terhadap kesuksesan peserta didiknya. Yang ketiga, meningkatkan promosi untuk membangun citra atau image building dengan cara menyempurnakan strategi atau rekrutmen siswa secara proaktif dengan menjemput atau bahkan mengejar strategi itu sendiri. Yang keempat, berusaha keras untuk memberi kesadaran pada siswa untuk belajar merupakan kewajiban dan kebutuhan yang paling mendasar yang menentukan masa depan mereka. Yang kelima, menggali strategi pembelajaran yang dapat mengakselerasikan kemampuan siswa yang masih rendah untuk menjadi lulusan yang kompetitif. Yang keenam dan yang terakhir yaitu mengkondisikan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan juga menstimulasi belajar mereka dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan kepala lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu tersebut. Agar pendidikan tersebut berjalan dengan baik, maka harapannya untuk meningkatkan mutu pendidikan akan tercapai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Septian Awaludin Ihsan. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya Septian Awaludin Ihsan akan melanjutkan presentasi tentang penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan penguatan kelembagaan. Nah, kebutuhannya itu apa aja sih? Yang pertama adalah akses pendidikan, di mana kita harus memperkuat TPQ dan madrasah diniyah dan memastikan lebih banyak anak mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas. Yang kedua, kebutuhannya itu sumber daya. Nah, sumber daya memastikan lembaga memiliki sumber daya yang cukup baik dari segi materi maupun infrastrukturnya. Yang terakhir yaitu kualitas pengajaran, di mana memastikan kualitas pengajaran melalui pelatihan guru, ustadz-ustadzah, dan pengembangan kurikulum. Itu adalah kebutuhan penguatan kelembagaan. Yang selanjutnya yaitu strategi penguatan. Nah, strategi penguatan ini ada yang pertama bisa dari pelatihan dan pengembangan guru atau ustadz-ustadzah, di mana di sini mengadakan pelatihan rutin bagi guru dan ustadz-ustadzah untuk menguatkan kompetensi dalam pengajaran dan manajemen kelas. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kurikulum, di mana kita harus mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, mengintegritaskan kepada nilai-nilai karakter dan toleransi dalam pembelajaran. Kemudian yaitu pengelolaan dan administrasi. Kelembagaan itu butuh untuk membentuk struktur manajemen lembaga, di mana di sana menerapkan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel, agar transparan, agar jelas semuanya itu apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluarkan, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu kerjasama dan jaringan. Nah, membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, pemerintahan, dan masyarakat untuk meningkatkan dukungan dan aksesibilitas. Nah, ini juga termasuk strategi untuk menguatkan kelembagaan, di mana jika ada unsur-unsur itu kemungkinan dapat mengembangkan dan memajukan kelembagaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur, di mana kita harus meningkatkan fasilitas fisik seperti ruang kelas, perpustakaan, dan sarana ibadah, memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pendidikan. Nah, jangan kuno, jadi kita harus mengikuti perkembangan dan juga pembangunan infrastrukturnya harus lengkap.
Seperti itu untuk penguatan kelembagaan. Nah, manfaat dari penguatan kelembagaan ini, pendidikan berkualitas, terus pengembangan karakter, pemberdayaan masyarakat. Nah, itu manfaatnya pemberdayaan masyarakat, yang mana anak-anak akan mendapat pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan mereka. Itu pendidikan yang berkualitas. Terus pengembangan karakter dari lembaga itu, pembelajaran nilai-nilai agama dan moral yang baik akan membentuk karakter generasi muda selanjutnya, manfaatnya. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Dengan lembaga yang kuat, masyarakat akan lebih berdaya dan terlibat dalam pendidikan agama. Nah, selain itu ada tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama mungkin dari penguatan kelembagaan itu paling utama adalah kurangnya dana dan sumber daya atau minat masyarakat yang bervariasi terhadap pendidikan agama. Nah, ini tantangannya, rata-rata banyak orang tuh yang kurang sreg dengan pendidikan agama. Mereka lebih milih pendidikan yang berbasis kayak negeri gitu, yang lebih mengembangkan skill-skill untuk pekerjaan di masa depan seperti itu. Oke, selanjutnya solusi, yaitu mencari sumber dana alternatif melalui donasi, kerjasama dengan sektor swasta dan program pemerintah. Nah, ini bisa jadi alternatif solusi untuk tantangan yang dihadapi. Jadi bagaimana cara-cara kita untuk melewati tantangan tersebut. Kesimpulannya, penguatan kelembagaan TPQ dan madrasah diniyah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan membentuk generasi yang berakhlak mulia. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, lembaga ini dapat berfungsi secara optimal dalam mencerdaskan umat. Nah, dari jurnal Insuri Ponorogo, penguatan kelembagaan itu yang pertama dari administrasi, yaitu transparansi dan akuntabilitasnya itu sesuai, baik. Nah, membangun sistem administrasi yang baik, termasuk transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya lembaga ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Nah, dari adanya transparansi tersebut, masyarakat yang akan mendukung lembaga itu mereka merasa percaya karena ya anaknya atau apa itu ikut andil untuk mencerdaskan generasi muda selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang intensif, di mana lembaga meningkatkan komunikasi antara pengurus lembaga, orang tua, dan masyarakat sekitar untuk membangun kemitraan yang kuat. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, program-program pendidikan, dan kegiatan-kegiatan yang ada di TPQ dan Madin. Nah, seperti kultur selanjutnya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dari suatu lembaga, dari lembaga TPQ dan Madrasah Diniyah ini adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada di sekitarnya, yang ada di sekitar lingkungannya, dengan cara yang pertama itu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat sekitar. Jadi di situ nanti kita untuk meningkatkan kultur tersebut, kita melakukan mengedukasi masyarakat, memberi informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, dan orang tua itu akhirnya nanti akan lebih tahu, akan lebih termotivasi untuk mengirimkan anaknya kemana. Apa anaknya akan dibiarkan main saja ketika sudah pulang sekolah, atau lebih baik untuk dikirimkan ke lembaga pendidikan lanjutan seperti lembaga TPQ atau lembaga Madrasah Diniyah. Selanjutnya itu ada kegiatan komunitas. Nah, seperti mengadakan kegiatan komunitas yang melibatkan antara anak-anak
peserta didik yang ada dalam TPQ tadi, dan juga mengajak orang tua mereka seperti kegiatan lomba antar TPQ itu kan juga mereka itu mengajak orang tuanya untuk mendampingi, memberi motivasi, memberi semangat anaknya agar bisa menang lomba seperti itu. Dan di lain lomba itu juga ada kayak diskusi tentang agama masa kini, diskusi tentang masalah-masalah yang ada pada pendidikan Islami pada sekarang ini, era ini, itu lebih baiknya gimana atau yang gimana gitu. Apalagi kan anak-anak sekarang itu meskipun di bawah umur, mereka itu juga kadang ada yang nakalnya itu tidak sepatutnya anak kecil seperti itu. Jadi harus tetap diberi perlindungan, diberi pengawasan terhadap orang tua dan juga terhadap lingkungan masyarakat di dalam TPQ ataupun di luar TPQ seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang di luar tadi, kegiatan komunitas lembaga tadi, itu juga dapat meningkatkan semangat belajar para peserta didik dalam lembaga TPQ dan lembaga Madin tadi, dan juga memperkuat ikatan antara guru dan peserta didik, guru dan wali murid, atau sebaliknya seperti itu. Jadi mereka nanti mempunyai ikatan hubungan yang erat dan bisa komunikasinya bisa lebih mendalam seperti itu. Nah, partisipasi masyarakat yang selanjutnya itu kan kita itu sudah melakukan kegiatan yang melibatkan orang tua, melibatkan peserta didik. Nah, terus itu kita juga sudah memberikan sosialisasi seberapa pentingnya pendidikan TPQ dan pendidikan madrasah diniyah ini untuk anak-anak di luar pendidikan formal sekolah gitu ya. Nah, dari mereka nanti masyarakat itu bisa mengikuti untuk melakukan pendidikan atau tidak, itu kan kemauan masyarakatnya sendiri, itu ada dalam hati mereka sendiri. Nah, nanti setelah mereka mengikuti itu, nanti mereka itu para peserta didik dalam TPQ dan madrasah diniyah ataupun para orang tua dari peserta didik tadi itu bisa memberikan feedback, bisa memberikan umpan balik kepada lembaga pendidikan TPQ yang ada, yang mereka ampuh. Jadi dari umpan balik para orang tua, para peserta didik ini juga bisa menambah masukan untuk lembaga TPQ, lembaga Madin agar bisa bisa berkembang, bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi masukan feedback dari orang tua dan dari para peserta didik ini sangat dibutuhkan, karena agar terjadi perubahan di masa selanjutnya pada kelembagaan TPQ dan madrasah diniyah tersebut. Oke, sekian kultur-kultur yang seharusnya memang ada pada lembaga TPQ dan lembaga madrasah diniyah yang bisa meningkatkan mutu kualitas dari lembaga tersebut, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok, izin meminta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.